Halo anak-anak, selamat pagi, shalom. Apa kabar anak-anak? Tentu baik ya, puji Tuhan. Untuk mengawali proses pembelajaran kita di saat ini, kita mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala kebaikan campur tangan Tuhan bagi kehidupan kami, terkhususnya untuk kami kelas 10 dalam proses pembelajaran di saat ini. Biarlah pembelajaran di saat ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami dasari di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan tuntun kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak, untuk hari ini kita belajar tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. 4.1 membuat karya yang berkaitan dengan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Indikator kita di saat ini yaitu yang pertama, menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. Yang kedua, mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri pribadi dan iman. Yang ketiga, menyajikan karya tulis tentang ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita di saat ini yang pertama, mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Yang kedua, menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. Yang ketiga, mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan iman. Dan tujuan kita yang keempat dalam pembelajaran kita di saat ini yaitu menyajikan karya tulis tentang ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Anak-anak, mari kita buka Alkitab dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang telah memperdayakan aku, maka kumakan." Anak-anak, ayat yang kita baca tadi menjelaskan bagaimana manusia cenderung untuk melemparkan kesalahan kepada orang lain. Saat Allah bertanya kepada Adam, "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan?" Di situ jawaban Adam menyalahkan Hawa. Dan saat Allah bertanya kepada Hawa, jawaban Hawa menyalahkan ular. Hal yang sama sering terjadi pada kehidupan kita. Kita sering lepas tanggung jawab, menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi. Makanya penting sekali kita belajar tentang tanggung jawab supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab.
dalam pembelajaran kita ini, hal pertama yang kita bahas adalah 1. Arti tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Kita bisa lihat salah satu contoh adalah anak sekolah pada saat upacara hari Senin lupa membawa topi. Akhirnya guru memberikan hukuman supaya menghormati bendera. Orang yang bertanggung jawab, dia akan melakukan hukuman tersebut sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukannya. Seorang Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, pernah mengucapkan sebuah kata yang berbunyi, "The buck stop here." Ungkapan tersebut mengandung pernyataan, sayalah yang bertanggung jawab. Jangan melempar-lemparkan masalah ini ke orang lain. Dari ungkapan tersebut, Presiden Amerika ingin menunjukkan bahwa meskipun mungkin masalah atau suatu kesalahan dilakukan oleh salah seorang bawahannya, sebagai seorang atasan, dialah yang layak dipersalahkan. Ini menunjukkan bahwa presiden tersebut adalah pemimpin yang bertanggung jawab, mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. 2. Tanggung jawab dan kedewasaan. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan dalam hidupnya. Contoh, pada usia muda, setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Karena sekaranglah saatnya untuk mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupannya di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Yang ketiga, tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar, yaitu keluarga. Setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Setiap orang mempunyai tanggung jawab yang membangun kelompoknya, dan kita sebagai orang Kristen tentunya mempunyai kelompok yang lain di dalam kehidupan kita, yaitu gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita sebagai pembangunan keluarga, masyarakat, dan gereja. Sumbangan ini tentunya sebanding dengan tingkat usia kedewasaan dan kemampuan masing-masing. Misalnya, usia anak biasanya lebih banyak menerima. Tetapi ketika kita sudah menginjak remaja, pemuda, dewasa, atau bahkan orang tua, sudah seharusnya mempunyai sumbangsi atau peran dalam kelompok
tersebut. Yang keempat, tanggung jawab sebagai remaja. Remaja mempunyai tanggung jawab untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Ini menjelaskan bahwa seorang remaja mempunyai tanggung jawab yang besar untuk kemajuan bangsa ini. Untuk itu, masa remaja harus diisi dengan hal-hal yang positif dan membangun. Ada pepatah Cina yang mengatakan, lebih baik menyalakan sebatang lilin daripada mengutuki kegelapan. Pepatah Cina tersebut mengingatkan kita akan ucapan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Arti dari ucapan adalah jangan bertanya apa yang dapat dilakukan oleh negara Anda untuk Anda, melainkan tanyakanlah apa yang dapat Anda lakukan bagi negara Anda. Ungkapan ini menjelaskan kepada kita bahwa kita jangan hanya bisa menuntut apa yang bangsa kita buat untuk kita, tetapi bekerjalah. Berikut ini contoh tentang bagaimana orang kadang-kadang lupa tanggung jawabnya kepada masyarakat dan negara dan hanya berpikir tentang bagaimana caranya meraih keuntungan banyak-banyaknya untuk diri sendiri. Diskusikan kelompok mengenai contoh tersebut yang terdapat pada buku pendidikan agama Kristen kelas 10 halaman 60 dan 61. Yang kelima, tanggung jawab menurut Alkitab. Pertama, Nehemia 2 ayat 1-7 menceritakan Nehemia adalah seorang juri minum raja. Suatu hari Nehemia mendapatkan berita dari kerabatnya tentang kota Yerusalem yang tinggal puing-puing saja. Mendengar berita tersebut, Nehemia sedih. Lalu Nehemia minta izin kepada raja untuk pulang ke Yerusalem memimpin pembangunan kota peninggalan kota leluhurnya, yaitu kota Yerusalem. Kedua, orang Samaria yang baik hati. Lukas 10 ayat 30-37. Saat orang Samaria melihat ada orang Yerusalem yang kesakitan karena habis dirampok, orang Samaria itu menolong orang Yerusalem tersebut dan dibawa ke penginapan supaya diobati. Orang Samaria tersebut mau membayar pengobatan orang Yerusalem itu sampai sembuh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang bertanggung jawab menurut Alkitab adalah orang yang memiliki kasih, kepedulian, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain, yaitu orang-orang yang di sekitarnya yang membutuhkan
pertolongan. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, ayat ini menceritakan tentang penghakiman terakhir. Saat penghakiman terakhir, raja akan memisahkan antara kambing dengan domba. Domba ditempatkan di sebelah kanan dan kambing ditempatkan di sebelah kiri. Yang dimaksud dengan domba adalah orang-orang yang memiliki kasih, kepedulian kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan orang yang termasuk kambing adalah orang yang tidak memiliki kasih, kepedulian kepada orang lain, atau orang yang hanya berpusat pada keuntungan pribadi. Jadi, lewat pembelajaran di saat ini, kita diingatkan supaya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, baik kepada Allah, diri sendiri, dan juga sesama. Janganlah menjadi pribadi yang egois, tetapi milikilah kasih, kepedulian kepada sesama. Puji Tuhan, pembelajaran kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.